bersifat pasif dan juga tidak serius begitu ya. Jadi begini. Justru meringankan Basuki Cahayapurnama. 18 pasal 1 ayat 17 itu ya. Tentang saksi itu Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan suatu keputusan bahwa saksi itu tidak hanya orang yang melihat, mendengar, mengalami langsung, tetapi juga orang yang melihat, mendengar, dan mengalami tidak langsung. Itu menjadi saksi fakta. Keputusan MK nomor 65 Ya, PUU 65, garing 8 2010. Ya. Nah, itu menjadi satu patokan sehingga saksi-saksi yang tidak langsung itu dapat melaporkan. Dan saksi dimanapun seluruh dunia, ya, itu boleh menjadi saksi kalau dia mendengar meskipun lewat video. Itu sistem hukum kita. Sistem hukum kita memberikan ruang itu. Nah, karena ada proses dari bawah, dari kepolisian, dari kejaksaan, harusnya jaksa berpegang kepada KUHP bahwa dia harus membuktikan. Kalau enggak, dia mau menganiaya orang. Nah, kita masuk kepada tuntutan. Tuntutan itu tidak ada dalam fakta persidangan. Kalau dia jaksa beranggapan bahwa Basuki Cahayapurnama tidak menodai agama, ya sudah, jangan pakai pasal penodaan golongan. Bebaskan aja. Tuntut bebas. Setuju ya? Tuntut bebas ya? Setuju ya? Harusnya begitu. Harusnya begitu. Jadi ini konstruksinya. Seharusnya seperti itu. Tapi jadi memang begini. keadaannya sekarang seperti apa, Pak? Ketika saja jaksa tidak dapat membuktikan tuntutan dia 156A ayat A, dia jangan cari pasal yang lain lagi. Karena pasal penodaan golongan itu tidak pernah terungkap. Nah, saya ingin katakan dari mana dia mengambil bukti bahwa terjadi penodaan golongan. Jadi juga tidak ada di golongan juga. Makanya, karena Ya, tidak ada, dari mana diambil? Berarti diambil di luar. Berarti diambil di luar pengadilan. Nggak boleh juga itu. Nah, kalau di luar pengadilan berarti ini street justice, peradilan jalanan. Siapa yang di luar pengadilan? Tentu ada yang mempersurnya. Tentu ada yang menekannya. Ya toh? Siapa yang menekannya? Pertama, tuntutan itu terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat harus langsung dari runtutnya dari Jaksa Agung. Dibuat Jaksa Agung rentut dulu. Ya, Jaksa Agung itu siapa? Kader Nasdem. Nah, ini kan berburuk sangka lagi. Bukan buruk sangka, ini kan realitas toh. Apakah itu Jaksa Agung bukan dari kader Nasdem? Kader Nasdem siapa yang mengusung? Kalau hukum ya hukum lah, masa Basuki Cahayapurnama. Bukan determinatif hukum atas politik itu telanjang. Nampak. Ya toh? Coba kalau dibiarkan, kenapa? Awal-awalnya saja. Tunggu, saya tanya, Abang, ini murni hukum apa enggak nih? Yang acanya Ahok. Nah sekarang, ini ANSI, Bureau of the Law, ini hukum. Menurut Abang, ini kalau masalah saya bilang hukum. tidak. Loh, bagaimana tidak? Nah, sekarang itu begini. bedanya, Nah, ya kan? begini, kita lihat harus fair, ya. Dia datang ke Pulau Seribu, bicara soal budidaya ikan. Benar. Ya. Kenapa masuk ke politik? Dia masih gubernur. Loh, gubernur bicara budidaya Dan ikan. itu YouTube-nya terbuka untuk seluruh Ya, Indonesia. sekarang dia bicara soal budidaya Apa nggak ikan. boleh dia ngomong tentang- Nggak boleh ketika dia menyerang kepentingan orang Menyerang lain. siapa? Loh, ketika dia bilang Nggak ada Al-Maidah orang mengatakan dipakai dia menyerang agama, Loh, menyerang ini kata-kata suku. apa? Al-Maidah dibohongi oleh Al-Maidah. Kepada orang politik Loh, ditujukan. kenapa dia bicara politik Al-Maidah inilah yang dipeliti Loh, bagaimana oleh kontekstualnya? tertentu. Konteksnya nggak ada. Dia bicara ikan. Apakah ikan main politik? Ikan itu bukan main politik. Ikan itu dibudidayakan. Dia bicara tentang ikan lalu masuk ke wilayah Politik. agama, mempolitisasi agama. Ini kalau dia tidak ngomong, kan nggak ada masalah ini. Lalu ada proses hukum. Kenapa ada demonstrasi? Karena prosesnya tidak ditanggapi. Di seluruh Polda, ya, itu orang melaporkan, tapi nggak jalan-jalan. Ketika saluran hukum ditutup, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Karena kekuasaan itu ada pada penguasa. Betul. Artinya hal yang dibenarkan oleh undang-undang, kembali lagi pada hukum, menyampaikan pendapatnya dengan demonstrasi dan unjuk rasa. Itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 Pasal 9. Penyampaian pendapat itu bisa dilakukan melalui demonstrasi dan unjuk rasa. Itu dilakukan untuk apa? Untuk supremasi hukum ini bisa berjalan. Itu prosesnya. Baru dia masuk kepada pengadilan. Nah, saya bilang emang betul tidak pernah ada sejarahnya hanya 1 jam berkas dari kepolisian masuk ke pengadilan. Dari kejaksaan. Dari polisi ke kejaksaan. Kejaksaan langsung ke pengadilan tanpa ada penelitian. Oke. Ya kan? Tapi itu berarti ada desakan dong kalau gitu. Desakan siapa yang mendesak?
Ada demo-demo itu kali? Tidak ada demo waktu itu. Ketika dia dibawa, semut aja. Tetapi anehnya, waktu yang hanya berapa jam itu, dia bisa menghilangkan undang-undang yang sangat substantif. Kalau kita bicara Bunyani, kita harus fair. Berarti harus diterapkan undang-undang IT. Oke, baik. Ini yang tidak Berbicara tentang dilakukan. Bunyani dan juga komentar dari Pak Norman nanti akan kita hadirkan. Pemirsa, usai jeda berikut, jadi Anda tetaplah bersama kami. Sebelum jeda iklan, kita sempat membahas terkait dengan Bunyani. Nah, tadi sebelum Bapak memberikan komentarnya, Pak Iwayan Sudirta selaku tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama dalam konferensi persnya di Kementan Ragunan Jakarta Selatan juga menyebutkan jangan sampai seseorang dipenjarakan karena tekanan massa. Jadi Bunyani lah yang harusnya diproses seperti itu. Pak Norman, Anda selaku relawan Ahok dan juga koordinator Rumah Pancasila menilainya seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya ini syarat dengan politik. Awalnya ini kan kena pilkada. Apapun namanya. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu kan ingin memenangkan juga jagonya. Dan itu hasil teman-teman kita itu memang nyata, pengacara-pengacaranya pada waktu itu ya. Jadi sebenarnya kasus ini sebenarnya diunggah salah satu YouTube. Sedangkan YouTube-nya Pemda DKI itu udah 9 hari, nggak ada orang komentar apa. Bahkan waktu pidatonya Pak Ahok di Pulau Seribu, itu juga wartawan banyak. Ya kan? Kalau tersinggung itu wartawan, mungkin dia tulis pada saat itu, berarti kan tidak ada masalah. Tiba-tiba setelah 9 hari YouTube itu, tiba-tiba muncul Bunyani. Dia lemparan. Timbul reaksi, mengajak dan segala macam. Karena ini memang syarat politik. Ya akhirnya Pak Ahok ini bagaimana diciptakan, diracik, seolah-olah Ahok ini menghina agama. Indikasi politiknya apa? Oh banyak Hubungan sekali. Bunyani itu apa dengan? Ingatlah, dengan yang demo juga kelompoknya itu juga. Enggak. Udah kita jujur aja lah, kita sama-sama organisasi lah. Jadi sudah tidak murni yang demo itu ada dari warga, dari masyarakat, tidak murni. Pak Kapitra bertanya, apa hubungan politiknya dengan Bunyani, Pak Norman? Ya banyak sekali. Bunyani siapa? Siapa di belakangnya? Ya, siapa dia? Oh, nggak perlu kita cerita. Jadi kita nggak usah lagi, kita ke depan saja. Jadi yang jelas, Ibu Yani ini harus cepat-cepat disidangkan. Kita menunggu nih. Bila perlu dipenjara habis ini. Ini IT. Ya, nggak apa-apa. Kita nunggu nih Bu Yani, kita tunggu. Nggak selesai nih urusannya. Oke, kalau misalnya Ya kan? dari termasuk yang provokator. Angkat isu itu kalau bicara Bunyani video dan ya. juga Macam-macam kalau bicara video. Ada juga oknum tertentu bicara di video begitu keras. Oke. Yang menghina Pancasila, angkat semua. Itu yang kita inginkan, ini negara Pancasila. Oke, kalau Udah, Bang jangan Niko, main-main lah, ya kan? Jadi gini, aku lihat Kanjeng Normani konsisten dalam inkonsistensi. konsisten dalam inkonsistensi. Sepakat atau tidak sepakat ya? Iya. Karena dia katakan apa? Penjarakan semua. Ya. Kalau mau kita penjarakan Ahok semua. aja di pasar-pasar suruh penjara Nah, sekarang. sebentar dulu. Kalau kita mau penjarakan semua. Tapi udah di penjara belum Ahoknya? Nah, itu kan permintaannya. Masalah Ahok ini kan udah dari tahun 2005. Ya, masalah Almeida 51. Keterangan saksi yang dibawa 2008, sendiri namanya 2008. Eko Cahyono. Yang Eko Cahyono yang sekarang Wakil Rektor Universitas Persada. Dalam kesaksiannya menyatakan bahwa itu sudah terjadi dari tahun 2005. Diulang 2007 di Bangka Belitung. Diulang lagi di Jakarta 2004. Kalau bisa jangan mengulang-ulang lagi Enggak, yang lama, sebentar Bu. Pak, ini kita lihat runtutan. Karena Anda berkali-kali ngomong itu di No, kemarin jadi juga. gini, tolong Yang kalau lain lah, ke saya depan bicara, Anda jangan potong. Anda Enggak, bicara, bukan saya maksud biarkan saya. los. Maksud saya ke depan lebih Iya, bagus. jangan- kita. Ini kita jangan mereview dipotong. sedikit, Pak Norman. Dilanjutkan, Mbak Niko. Kita pakai etika lah dalam berdialog Oke. ini, ya. Pakai etika kita. Jadi ketika itu, setelah 2016 muncullah di Kepulauan Seribu, Oke. ya kan? Nah ini kan ada rangkaian peristiwa, tidak berdiri sendiri. Waktu tahun 2007, waktu kampanye di Bangka Belitung, saya hadir di situ. Itu diucapkan, hanya waktu itu diredam oleh Gus Dur sebagai jurkamnya, Betul. supaya tidak timbul gejolak. Jadi ini kita jangan mensiasati atau memberikan informasi sesat kepada masyarakat yang seolah-olah Ahok itu orang suci. Enggak juga. Ya kan? Seolah-olah dia tidak bersalah. Yang mensolimi Ahok itu mulut Ahok sendiri sebenarnya. Untuk apa dia kepleset menggunakan ayat agama orang lain sehingga masuk dalam permasalahan hukum. Ketika tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama, Pak Iwayan Sudirta menyampaikan Bunyani lah yang harusnya diproses. Anda melihatnya Nah, seperti apa? masalah Bunyani itu perkara tersendiri. Oke, jadi dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Tidak boleh dikaitkan dengan Ahok. Dan dalam hukum tidak boleh menimpakan kesalahan si A kepada si B. Masing-masing pertanggungjawaban hukum itu ada pada pribadi masing-masing. Oke. Ya kan? Perbuatan Bunyani mengupload, perbuatan Ahok mengucapkan. Ini berbeda.
Jadi tidak bisa ditimpakan dari mana teori hukum mana yang dipakai oleh Wayan Sudirta itu. Saya boleh bertanya pada dia. Nggak bisa menimpakan kesalahan kepada orang lain. Karena kasusnya berbeda. Satu ucapan, satu mengenai upload. Nah, pertanyaan saya, kenapa pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dikeluarkan dari dakwaan terhadap Ahok? Itu kenapa? Itu menjadi tanda tanya besar. Supaya harusnya pasal itu dimasukkan supaya jelas siapa berbuat apa. Dan perkara ini diadili berbarengan harusnya antara Ahok dan Buniani. Terkait dengan kejelasan, kalau misalnya Pak Kapitra melihat kejelasan apa memang yang harusnya dilakukan oleh majelis hakim hari ini, vonis Basuki Cahayapurnama? Tentu ada meskipun imparsial ya, meskipun hakim punya kebebasan, tapi tentu bebas tidak dalam konteks yang liar. Tentu tetap ada guidance. Pertama, Undang-Undang nomor 48 itu soal kekuasaan kehakiman mengatakan hakim dalam memutus perkara harus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan. Dan hakim dalam memutus perkara harus didasarkan kepada dakwaan. Ada 2 jurisprudensi tahun 57 nomor 43 dan tahun 73 ya, yang mengatakan hakim dalam memutus perkara didasarkan pada dakwaan. Kedua, hakim juga harus mengambil satu keputusan berdasarkan keadilan yang tumbuh di masyarakat. Artinya apa? Kebebasan imparsial itu juga sebenarnya terikat oleh aturan-aturan. Tidak mungkin hakim memutus perkara di luar fakta persidangan. Nah, di fakta persidangan hanya satu perkara. Yes or not, itu aja. Iya atau tidak. Ini sepertinya suara Pak Kapitra mulai melemah begitu. Enggak juga. Saya ingin menjelaskan karena ini yang sesuatu teori. Ini hukum yang sebenarnya Kapitra ini teori hukum. Kalau kita bicara teori hukum, kita harus rigid, ya. Jangan analisa kita. Karena dia ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya. Kalau dia undang-undang 48 saya bilang undang-undang 59, enggak relevan dia. Beda. Jadi dalam mengambil suatu keputusan tentu hakim terikat dengan norma-norma, dengan aturan dan value. Nah, karena adanya satu perkara sebenarnya di sini, perkara penistaan agama. Ini yang harus dibuktikan. Jaksa harus membuktikan ada penistaan, penasihat hukum membuktikan tidak ada penistaan, dan hakim yang akan menilainya. Tetapi ini langsung dideviasikan, disimpangkan oleh jaksa penuntut umum menjadi perkara yang lain, penodaan golongan. Golongan pun juga nggak ada juga. Bung Nurman ini nggak ada nggak orang bicara soal penodaan golongan? Siapa yang disebutnya seperti tadi? Nggak ada Jawa, nggak ada Batak, nggak ada Cina, nggak ada apa yang disebut. Nggak ada masalah sebenarnya. Jadi kan begitu. Penodaan golongan ini harus hapus pasalnya. Tinggal membuktikan penodaan agama dan tidak. Dalam keterangan-keterangan saksi yang dibawa oleh JPU, itu semua mengatakan penodaan agama. Saksi-saksi yang dibawa oleh terdakwa mengatakan tidak. Di sini hakim, domainnya hakim. Ada azas similia similius. Perkara yang sama harus dituntut dan hukumnya sama dan pasal yang sama. Ini azas. Nah, disinilah domainnya hakim mempertimbangkan. Kita lihat referensi. Katakan kasus Arswendo menjadikan Nabi Muhammad di level 11, Pak Harto di level nomor 1. Dan ini langsung masuk ke dalam ranah pidana. Ini satu kasus dan Sebastian Jo kemarin ini pakai Undang-Undang 156A dan Undang-Undang IT dihukum 5 tahun. Kenapa saya ingin katakan bahwa di situ ada kata tidak sepakat nih, tidak ada menyerang golongan, tetapi langsung mengatakan Al-Maidah dibodohi dan dibohongi. Ada kata ini langsung kepada agama. Karena Al-Maidah ini bagian dari suatu kitab suci Al-Quran yang menjadi panduan dan keyakinan umat Islam. Tapi kalau dia katakan ada sekelompok orang ya yang memakai Al-Maidah, itu cerita lain. Dia kan langsung mengatakan dibohongi oleh Al-Maidah. Kita lihat, kita bukan melihat masa lalu nih, tapi realitas. Basuki maju menjadi calon bupati. Ya toh? Tidak ada masalah. Tidak ada orang mengganjal dia. Ya toh?
Dia masuk aja, jadi bupati. 2005 itu. Iya, jadi bupati. Di Belitung Timur ya. Iya, jadi bupati. Dia maju lagi ke gubernur Belitung. Dia kalah, dia mulai nulis buku 2008 nih. Dia masuk lagi di sini. Ini belum mulai. Ini hanya start. Ini belum mulai pilkada, mulai muncul ini. Coba kalau nggak bicara soal agama orang, lalu dia tafsirkan, terus menerus dia lakukan juga rupanya sebelum itu di Nasdem. Ini politiknya, politisasinya di sini. Nah, inilah yang hakim harus mengamati semua. Katanya hakim nggak boleh, dia harus berdasarkan di persidangan. Begini, Kok sekarang kok tiba-tiba di luar disangkut pautkan ini berhubungan dengan niat. Nasdem gimana nih, Bang? Ini berhubungan niat dan itu diungkapkan dalam persidangan. Jadi supaya hakim juga menilai begitu maksudnya. Anda harus tahu bahwa pernyataan ini disampaikan oleh saksi di persidangan bahwa tujuan menyebut Al-Maidah ini di dalam bukunya, di Nasdem, di tempat lain dan sebagainya. Itu kan fakta di persidangan. Bukan hakim merujuk pertemuan di Nasdem, tapi ada saksi menyampaikan itu. Sehingga niat melakukan itu bisa dibuktikan. Jadi menurut Pak Kapitra adalah majelis hakim harus melihat fakta persidangan yang sudah ada. Jadi gini. Kalau harus fakta persidangan. Jadi gini, hakim bukan saja fakta persidangan. Seperti saya bilang tadi, pasal 5 Undang-Undang 48 tahun 2009, pasal 5 ayat 1 jelas. Hakim harus menggali rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat. Artinya hakim harus lihat di luar. Ada demo itu. Bukan masalah demo. Ada penekanan-penekanan. Jangan ada salah tafsir. Kan begitu maksudnya. Bukan, jangan ada salah tafsir. Rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat artinya pencari keadilan itu mencari keadilan. Hakim harus mempertimbangkan. Jangan kita langsung bilang, itu karena ada demo. Itu sudah asumsi. Dalam hukum tidak boleh pakai asumsi. Betul. Ada runway hukum di sini. Situ kita bicara masalah hukum, bukan bicara masalah runway hukum itu harus melihat fakta persidangan dan juga mereview dan memberikan keyakinan majelis hakim nantinya akan memberikan vonis kepada Basuki Cahayapurnama. Pak Norman. Iya, saya menginginkan begini ya, hakim berdasarkan koridor pakem-pakemnya lah. Jangan terpengaruh dengan kita-kita juga. Iya. Itu ya kan, apalah kita. Jangan, ya kan? Artinya kalau berkeadilan seperti apa? Berkeadilan seperti hakim yang miliki. Dia dengan Tuhannya. Kita akan terima kok. Kalau Ahok di penjara pun juga kita akan terima. Tapi yang jelas kok kami kena merasa Ahok ini tidak bersalah. Kami ingin Ahok ini bebas. Itu masalahnya. Boleh saja. Iya kan? Nah, kalau kita melihat dari koridor, ya, apa pernyataan jaksa? Tidak ada unsur penghinaan agama. Ya, tidak ada unsur penghinaan suku pun juga, golongan juga tidak ada. Analisa kita sebagai orang yang waras, bebas dong ini. Menurut Pak Norman dari Basuki Cahayapurnama hari ini vonis yang diberikan majelis hakim adalah bebas, begitu ya? Mudah-mudahan mungkin 50-50. 50-50. Ini kita akan melihat bahwa hari ini sudah mulai digelar vonis persidangan Basuki Cahayapurnama di gedung Kementerian Ragunan Jakarta Selatan sudah mulai masuk dan kita masih menunggu. Basuki Cahayapurnama belum masuk. Tadi pukul 7.50 tim kuasa hukum Basuki Cahayapurnama sudah memasuki gedung Kementerian Ragunan Jakarta Selatan dan ini kita sudah melihat suasana di dalam ruang gedung Kementan Ragunan Jakarta Selatan. Hari ini nasib Basuki Cahayapurnama akan ditentukan dan majelis hakim akan memutuskan apa yang menjadi hukuman Basuki Cahayapurnama. Dan jaksa menuntut Ahok sebelumnya dengan hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan 2 tahun. Sedangkan Ahok dan kuasa hukumnya dalam pledoinya minta hakim membebaskan dari segala tuntutannya. Kalau Aprilindo, tadi menurut Pak Norman bahwa Basuki Cahayapurnama 50-50 atau dibebaskan. Anda menilainya seperti apa, Pak Niko? Di tengah-tengah maksudnya. Tuntutan jaksa di tengah-tengahnya. Kalau saya melihat bahwa dari awal saya katakan jaksa pertama memperlemah dakwaan sendiri. Berarti ada suatu skenario di situ dan kemudian tuntutan jaksa pun itu sangat lemah. Sebaiknya kalau memang jaksa tidak bisa membuktikan itu seperti tadi dikatakan oleh Bang Ampera maupun Kanjeng Norman, ya bebaskan. Saya sepakat dari awal saya sudah katakan dari diskusi awal kita tentang putusan ini, kalau tidak bisa membuktikan, ya kenapa nggak dituntut bebas? Dan itu dibolehkan oleh undang-undang daripada buat semacam sinetron. Ini
kan bukan sinetron hukum. Tapi kenyataan yang ada adalah Kenyataan ada dituntut percobaan. Oke. Nah, tuntutan percobaan itu tidak boleh dilakukan dalam pasal 14A KUHP. Itu adalah wewenang hakim untuk memutuskan percobaan, bukan wewenang jaksa untuk menuntut percobaan. Kalau dia ragu-ragu, tuntut bebas. Ngapain tuntut percobaan? 1 tahun dengan 2 tahun masa percobaan. Ini kan membuat gantung nasib orang ini. Jadi kita jangan menggantung nasib orang dengan suatu tuntutan yang mengada-ngada, tuntutan yang sebab sinetron ini. Enggak, jangan kayak gitu. Berikan kepastian hukum. Pencari keadilan masyarakat berikan kepastian hukum. Ahok sebagai terdakwa berikan juga kepastian hukum pada dia. Ya, Clear tuntutan harusnya. jaksa penuntut umum ini juga justru membuat kecewa dari GNPF MUI, Pak Kapitra. Tapi sebelum dijawab, kita akan jeda iklan dulu. Pemirsa, jadi Anda tetaplah bersama kami.